Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Kumail Syarah Syamsuddin. Saya adalah salah satu pelajar SMKTI Bali Global Denpasar dari kelas 11 RPL 2 dengan nomor absen 4. Hari ini, kita akan membahas topik mengenai pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Sebelum masuk ke pembahasan terkait pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, dapat diketahui bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi secara harfiah ialah pemerintahan rakyat. Sedangkan konstitusi ialah hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Untuk menjawab seluruh pertanyaan layaknya apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, di mana terjadinya, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya, maka simak pembahasan berikut ini. Setelah sidang konstituante pada tahun 1959 yang diadakan di Kota Bandung, yang salah satunya diadakan pada 22 April 1959, Presiden Soekarno resmi mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Dewan Konstituante dikarenakan gagal dalam merumuskan Undang-Undang Dasar hingga tahun 1958, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, pembentukan MPRS yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan DPAS yakni Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan, yakni Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara, dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Sehingga pada masa Orde Baru yakni 1966 sampai dengan 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, diantaranya melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 1 tahun 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kedua, ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1983. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat dan pembahasan yang sudah saya bahas tadi. Terima kasih.